Selamat malam semuanya. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang algoritma banker. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama, Anton Tujay Kurniawan dengan NIM D10412111004. Setelah itu, Nanda Erwinsyah dengan NIM D10412111007. Selanjutnya, Muhammad Ifdal dengan NIM D10412111014, dan saya yaitu Franciscus Dev dengan NIM D10412111019. Di sini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desepta Isna Ulumni Eskom M. Oke, langsung saja kita menuju materinya. Pengertian algoritma banker. Algoritma banker dikemukakan oleh Edgar W. Dijkstra yang merupakan salah satu metode untuk menghindari deadlock. Algoritma ini disebut algoritma banker karena memodelkan sebuah bank di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit. Analogi dari algoritma banker dengan sistem operasi adalah nasabah merupakan proses-proses yang sedang berjalan. Uang atau dana yang dimiliki oleh bank merupakan sumber daya dan bankir merupakan sistem operasi. Setiap nasabah memiliki batas kredit. Apabila seorang nasabah telah mencapai batas kredit pinjaman, maka diasumsikan nasabah tersebut telah menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan dapat mengembalikan semua pinjamannya kepada bank. Selanjutnya, struktur data yang diimplementasikan. Struktur data yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma banker akan menentukan state dari sumber daya yang dialokasikan oleh sistem. Misalnya, N sama dengan jumlah proses dan M sama dengan jumlah tipe resource. Struktur data yang diperlukan, yang pertama available, yaitu vektor panjang M. Jika available J sama dengan K, terdapat K anggota tipe sumber daya RJ yang tersedia. Selanjutnya, max adalah matriks N kali M. Jika max IJ sama dengan K, maka proses PI meminta paling banyak K anggota tipe resource J. Selanjutnya, allocation, yaitu metrik N kali M. Jika allocation IJ sama dengan K, maka PI sedang dialokasikan K anggota tipe resource J. Dan terakhir, need, yaitu matriks N kali M. Jika need IJ sama dengan K, maka PI membutuhkan K anggota tipe resource J untuk menyelesaikan task. Need IJ sama dengan max IJ dikurang allocation IJ. Beberapa notasi yang perlu diketahui adalah misalnya X dan Y adalah vektor dengan panjang N. X lebih kecil sama dengan Y jika dan hanya jika XI lebih kecil dari YI. Untuk semua I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai N. Sebagai contoh, jika X anggotanya 1, 7, 3, 2 dan Y anggotanya 0, 3, 2, 1, maka Y lebih kecil sama dengan X. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan algoritma banker. Yang pertama, jumlah resource atau sumber daya dari setiap proses yang mungkin diminta atau di request menuju request. Yang kedua, jumlah resource atau sumber daya dari setiap proses yang sedang dipakai atau di hold, yaitu max. Yang ketiga, jumlah sisa resource yang masih dimiliki oleh sistem atau available. Resource hanya boleh atau bisa diberikan untuk dipakai pada suatu proses jika request lebih kecil sama dengan max. Jumlah permintaan atau request tidak lebih banyak dari jumlah maksimum resource. Request lebih kecil sama dengan available. Jumlah request tidak boleh lebih banyak dari jumlah resource yang tersedia. Jika tidak, proses harus menunggu hingga resource yang diminta ada. Selanjutnya, kelemahan algoritma banker. Yang pertama, sulit untuk mengetahui seluruh sumber daya yang dibutuhkan proses pada awal eksekusi. Yang kedua, jumlah proses yang tidak tetap dan berubah-ubah. Yang ketiga, sumber daya yang tadinya tersedia
dapat saja menjadi tidak tersedia kembali. Yang keempat, proses-proses yang dieksekusi haruslah tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi antar proses. Dan yang terakhir, algoritma ini menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang tidak jelas. Sekian dan terima kasih.